Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Deddy Mulyadi buat kebijakan yang bawa anak nakal ke barak TNI, bagus banget Kak. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, belakangan ini tengah viral dan ramai menjadi perbincangan. Tidak hanya aksinya turun ke lapangan menemui warga dan melakukan gebrakan yang mengundang perhatian, tetapi juga sejumlah kebijakannya yang dianggap tidak biasa. Sebut saja usulannya mengenai program keluarga berencana atau KB, khususnya vasektomi, sebagai syarat menerima bantuan sosial atau bansos, menuai polemik dan mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mulai pemuka agama, MUI, hingga pegiat keluarga angkat bicara, mengkritik usulan gubernur yang kerap disapa Kang Deddy itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, kontroversi lainnya yang tak kalah panasnya ialah kebijakan Deddy Mulyadi mengenai pendidikan masuk barak militer bagi siswa yang dianggap nakal. Sontak saja, kebijakan baru tersebut menuai perdebatan hingga penolakan. Mantan Bupati Purwakarta itu dianggap menerapkan pendidikan militeristik yang sama sekali tidak menyentuh permasalahan pendidikan secara holistik. Atas kebijakannya itu pula, Deddy Mulyadi dilaporkan LBH ke Komnas HAM. Lantas, apa tanggapan sejumlah kalangan mengenai kebijakan baru Deddy Mulyadi tersebut? Jadi dua kali nikah meninggal terus. Trauma nggak nikah lagi? Ada trauma sih Pak. Statusnya SMP? SMK Pak. STM negeri? Iya Pak. Berarti Bapak cabang dinasnya? Anak Ibu biasa bercelurit? Di mana? Jawab aja. Wah enak pelatihan di sini. Luas, dingin lagi. Jangan lupa buat pelatih. Siap. Paket lengkap. Paket lengkap. Makannya harus enak. Siap. Pakai susu. Pakai susu. Pakai susu. Harus enak. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Berdoa, mulai. Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir dan secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting
untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini. Kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi, dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih. Jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Deddy Mulyadi buat kebijakan yang bawa anak nakal ke barak TNI, bagus banget Kang itu. Bener, aku punya adik cowok, dulu dia sering banget tawuran, tapi sekarang dia kan udah keluar SMA ya kan. Itu bikin sakit kepala bener. Dan anak-anak yang umur-umuran belasan tahun tuh memang bener-bener yang kalau udah yang susah diatur orang tua. Itu aku punya adik cowok namanya Benny, dia susah banget diatur sama orang tua. Dia pernah tawuran terus bawa kayak samurai. Pada umur tuh dulu masih 15 tahun. Ya kamu tahu dari mana? Dan makanya kalau aku ada kebijakan ini, apalagi aku sebagai orang Jawa Barat, aku ngedukung banget sih. Aku setuju banget sama barak TNI itu karena biar bisa bikin anak lebih terarah lah. Kalau aku sih programnya Kang Deddy sejauh ini ya, aku mendukung. Biar anak-anaknya tuh taat gitu loh, patuh, apalagi kan dikasih latihan fisik ya, maksud tuh bagus lah. Jadi dia nggak mikir yang kriminal-kriminal. Deddy Mulyadi atau yang kerap disapa KDM merespon cepat atas berbagai kritik dan penolakan yang dialamatkan pada kebijakan barunya. Salah satunya mengenai pendidikan masuk barak militer. Salah satu langkah yang diambil Kang Deddy yakni mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia. Namun yang mengejutkan, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, justru memberi apresiasi atas arah kebijakan Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2029 itu. Dan sama sekali tidak menemukan adanya unsur pelanggaran HAM. Mengingat orientasi dari pendidikan di barak yang digulirkan berfokus membangun manusia unggul demi mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Dan berikut pandangan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, atas kebijakan Deddy Mulyadi yang dianggap kontroversi. Barusan ini Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, datang ke kantor Kementerian Hak Asasi Manusia. Kami sudah duduk bertukar pikiran beberapa hal dalam rangka memajukan bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, khususnya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada
pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah ini adalah, kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek pendidikan itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia emas. Bukan pendidikan militer, tapi pendidikan di barak. Orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sosok Deddy Mulyadi atau KDM belakangan ini tengah ramai di media sosial usai sukses dengan gebrakan barunya mengangkut pelajar atau siswa nakal ke barak militer. Dari video unggahannya yang menghimbau anak-anak agar mengikuti tata tertib aturan sekolah dan orang tua, banyak orang tua yang menakut-nakuti anak-anaknya yang bandel dengan video Kang Deddy Mulyadi tersebut. Alhasil, video tersebut menarik perhatian hingga mengundang gelak tawa. Dan berikut kompilasi video anak-anak yang takut didatangi oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa kan Kang Deddy Mulyadi buat kebijakan yang bawa anak nakal ke barak TNI, bagus banget Kang itu. Pak Deddy jangan kesini ya, Boy gak mau dijemput. Aku benur. Siapa yang jajan terus? Iya aku gak jajan. Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Iya. Sama papa dan mamanya? Ayo coba. Kamu kenapa nangis? Aku cuma mau Pak Deddy. Aduh, Bapak Deddy. Makanya adanya tidurnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Emang kenapa takut sama Bapak Deddy? Karena aku takut, memang takut, Tante. Takut sama Bapak Deddy. Makanya tidurnya tidak boleh malam-malam ya. Iya, Mama. Gitu. Kalau udah main diberesin lagi ya mainannya ya. Iya, Mama. Kalau tidak nanti kenapa? Aku dibawa Pak Deddy. Oh, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Siapa yang mau tidur? Siapa yang susah bangun? Makanya kalau disuruh makan makan ya. Yang nggak mau ke sekolah? Kalau disuruh makan makan ya. Siapa yang jajan terus? Kalau disuruh tidur tidur ya. Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya. Tuh nggak boleh melawan Ami sama Abi. Pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Tuh jemput aja Pak Gubernur. Mau dijemput ke rumah? Mau si Raja sama Jo. Andi, siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo. Siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan.
Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh. Mending diarahin aja Pak ke barak TNI ya, biarin aja Pak itu anak-anak tua. Tidak hanya kebijakannya yang mengundang perhatian, tetapi juga aksinya turun ke lapangan hingga terlibat perdebatan juga menuai sorotan. Salah satunya saat Deddy Mulyadi terlibat perdebatan sengit dengan salah seorang gadis remaja mengenai larangan wisuda sekolah. Dan belakangan diketahui lawan debat Deddy Mulyadi ini adalah seorang gadis bernama Aura Cinta. Sosok Aura Cinta sebenarnya bukanlah sosok asing. Wajahnya kerap muncul di layar kaca sebagai pemain figuran. Ia juga dikenal luas sebagai konten kreator. Gadis asal Cikarang yang berkeinginan kuliah jurusan Filsafat Universitas Indonesia itu sukses menarik perhatian publik lantaran keberaniannya berdebat dengan orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Karena videonya yang viral dan dianggap menantang, baru-baru ini Aura Cinta memberikan klarifikasi jika apa yang disampaikannya saat bertemu Deddy Mulyadi hanyalah spontanitas. Mengingat saat itu yang ingin ditanyakan mengenai penggusuran di tempat tinggalnya. Dan berikut klarifikasi Aura Cinta. Untuk video yang viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur. Saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Saya waktu dibikin video TikTok itu kan, captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada Satpol PP datang. Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Yang jadi masalahnya tuh ya kalau kita sebagai masyarakat awam tuh gara-gara nggak ada foto wisudanya nanti kan. Ya aku lulusan ini, tapi kok nggak ada foto wisudanya, mana takut ditanya tetangga ya kan. Sebenarnya itu gengsi doang ya kan yang. Tapi kalau secara kebijakan buat pengiritan, apalagi orang-orang yang tidak mampu sih aku setuju. Jadi kan rata. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.